Ya, debat panas antara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto semakin sengit. Tidak hanya dilaporkan oleh pendukung Prabowo ke Bawaslu dan polisi, Prabowo juga kerap melontarkan umpatan ke Anies di hadapan pendukungnya saat kampanye. Untuk mengulasnya, kita sudah terhubung dengan juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Ibu Eva Sundari. Lalu ada Ketua Umum Lingkar Nusantara yang juga tim TKM Prabowo Gibran, Bang Hendar Sam Marantoko, lalu juga ada pakar hukum kepemiluan yang juga Dewan Pembina Perludem, Mbak Titi Anggraini. Selamat sore semuanya. Selamat sore Mas Samuel, Mbak Eva. Aduh, akhirnya ketemu. Ini saya ingin ke Mas Hendar Sam dulu deh. Mas Hendar Sam, ini terkait dengan yang sedang ramai. Ini bagaimana Anda melihatnya? Apa yang membuat Bapak Prabowo terlihat dendam sekali terhadap Anies Baswedan? Ya, kalimatnya mungkin saya koreksi, ya nggak dendam ya. Kalau bicara secara manusiawi, pasti ada kejengkelan di situ ya. Kita harus, saya harus fair. Karena kita diajarkan oleh Pak Prabowo untuk bersikap kesatria. Apa yang ada di hati kita itu harus kita ungkapkan. Tidak boleh ada yang kita tutup-tutupi. Kalau saya saja ya, memang pasti sedikit, aduh ini kok kayak gini ya, seperti itu ya. Dan itu dirasakan sekali bukan hanya oleh kami para pendukung Pak Prabowo, para undecided voter yang belum menentukan pilihan, para ibu-ibu itu juga melihatnya itu sangat ofensif dan provokatif dan memang terkesan menyerang pribadi, bukan terkesan, memang menyerang pribadi Pak Prabowo karena konteks apa yang disampaikan itu kan nggak sesuai dengan tema debat, cuma dikait-kaitkan saja seperti itu. Contoh tentang masalah tanah ya, yang dikatakan 350 hektar punya Pak Prabowo seperti itu ya. Apa kaitannya juga kan dengan program Kemhan, pertahanan keamanan dan geopolitik yang jelaskan kesimpulannya bahwa provokasinya itu ada. Provokasinya itu apa? Seolah-olah ingin ngadu masyarakat, ingin ngadu Pak Prabowo, membenturkan Pak Prabowo dengan masyarakat dan TNI tentang adanya kesenjangan sosial, kan kayak gitu. Ya kan, Pak Prabowo orang kaya, TNI yang masih belum mempunyai rumah dinas, ya kan, objeknya tanah. Kan seperti itu. Nah, sedang tanah Pak Prabowo itu didapatkan pada saat dia sebelum menjadi Menhan. Jadi nggak ada kaitannya sama sekali. Provokasinya sudah ada jelas di situ. Masyarakat bisa menilai kok di situ. Nah, dan ini sebenarnya ya kan, kami sih nggak ada masalah. Cuman memang pasti ada ganjalan di hati kami. Tapi ternyata publik meresponnya berbeda. Publik meresponnya seperti apa yang katakan. Jadi emosi publik ini bergejolak. Banyak sekali ya, terutama perempuan-perempuan ya, ibu-ibu ya kan, Gen Z segala macam, ini kok kayak gini gitu, sampai nangis segala macam. Dan itu ya engagementnya sampai 11 juta di media sosial. Tentunya itu bukan organik ya kan, itu merupakan nggak bisa kita create masalah itu. Jadi ya itu ya kembali bahwa apakah cara berpolitik negatif seperti itu yang diusung oleh Pak Anies itu merupakan caranya, monggo, tapi itu yang jelas menaikkan elektabilitas dari Pak Prabowo, ya itu satu. Jadi yang kedua, contoh masalah anggaran alutsista, ya kan, dibilang 700 triliun, nah faktanya itu cuma 30 triliun. Nah kalau memang benar-benar itu objektif, ya kan, sebenarnya kan ada disparitas yang sangat tinggi mengenai masalah data. 700T dibandingkan dengan 30T. Jauh sekali itu, berapa ratus T itu yang ini. Jadi kalau contoh 700T ada selisih sekitar 50-60 T, itu masih wajar, itu ada disinformasi di situ. Tapi kalau ketika ada kesenjangan, ya kan, ada perbedaan yang begitu mencolok antara data itu patut kita duga memang sengaja untuk menyulut emosi, untuk memprovokasi, seolah-olah pekerjaan Pak Prabowo itu ya kan nggak sesuai gitu loh, ya kan, 700T untuk alutsista bekas seperti itu. Nah yang ketiga, publik ini kan nggak bodoh gitu. Jadi data silakan dicek di Google, ya kan, cek di Google. Jadi kita nggak bisa pungkiri, dan udahlah kita case close tentang masa kinerja Pak Prabowo. Di bawah kepemerintahan Pak Prabowo, di bawah
beliau memimpin sebagai Menhan, militer kita itu nomor 1 di Asia Tenggara, itu fakta, nggak bisa dibantah itu. Nomor 13 di dunia, itu nggak bisa dibantah. Nah, itu sebenarnya case close tentang masalah itu. Nah, terkait dengan masalah skala prioritas dan lain sebagainya, itu kan masalah retorika dan lain sebagainya. Tapi outputnya bahwa di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, militer Indonesia meningkat di peringkat 1 di Asia Tenggara dan meningkat peringkat 13 dunia. Ini nggak bisa dipungkiri. Nah, jadi kalau masalah bagaimana tata kelola dan lain sebagainya, yang penting output. Nah, itu sebenarnya yang ingin kita sampaikan ya. Jadi monggo kalau nanti di dalam debat-debat berikutnya Mas Anies menyerang pribadi Pak Prabowo dan lain sebagainya, ya kita nggak ada masalah. Nah, kalau kaitannya juga ada respon Pak Prabowo di luar itu, ini konteksnya kan bahwa itu adalah hal yang sifatnya internal, ya tidak untuk sebenarnya konsumsi ke masyarakat. Tapi kalau mau itu nanti digoreng-goreng, dipanas-panasin, ya nggak ada masalah juga. Bahwa karakter Pak Prabowo, bahwa beliau adalah latar belakang militer yang lugas, orisinil, dan background beliau juga sebagai seorang orang Banyumas yang to the point, ya kan, nggak banyak bermanis-manis kata, itu memang sudah karakter beliau. Nah, tinggal masyarakat melihat mana yang orisinil, mana yang hanya lip service saja, seperti itu sih, Mas. Oke, Bu Eva, bagaimana tanggapannya bahwa ternyata memang kemarin dalam debat itu secara tidak langsung bahwa memang Mas Anies memang meng-create situasi untuk membuat hal seperti sekarang, seperti itulah kasarannya. Kalau di dalam debat ya memang serang menyerang ya, dan itu adalah sah dan legal. Kalau KPU keberatan, karena itu otoritas ataupun ownership bukan oleh KPU ya. Dan kalau kita bandingkan dengan debat-debat di Amerika misalkan, itu luar biasa, sampai shut up, Mas Anies nggak tetap akademik, menggunakan angka, kemudian juga tersenyum, tidak ada gestur yang menghina dan seterusnya. Problemnya kan kemudian debat itu yang tidak bisa dijawab di arena diteruskan di luar dengan gestur-gestur yang membuat semakin panas itu, sehingga sekarang Mas Anies mendapat ancaman sampai pembunuhan, penembakan, dan juga sampai mengancam dari para pendukung. Dan saya mau klarifikasi, Mas ya, bukan tidak ada berhubungan. Menurut undang-undang dari reform agraria itu dikatakan HGU itu apabila penguasa HGU atau pemegang HGU-nya itu menyerahkan tanah itu kepada negara kembali, termasuk peruntukannya untuk membangun rusun untuk prajurit, itu bisa. Jadi konteksnya tidak lari sama sekali, dan itu sudah ditunjukkan oleh Mas Anies ya pada saat di DKI ketika di-approach sama Panglima DKI, Panglima Pangdam DKI Jaya, itu dibangunkan loh rusun di situ. Jadi sangat kontekstual sekali bahwa HGU bisa diserahkan dan negara membayar ganti rugi kepada pemegang HGU. Jadi sebetulnya itu yang dikontekskan kenapa kok membahas tentang HGU dan kemudian dengan rumah prajurit. Demikian juga dengan 700 triliun. Jadi Republika memang salah kutip ya waktu Tempo atau Republika. 700 triliun itu selama Menhan ya, jadi bukan 1 tahun anggaran, bukan. Aduh, masa sih 700 triliun kok yang dibeli hanya itu. Jadi harapan saya Mas Samuel, kalau berada di luar-luar arena yang walaupun tertutup, tetapi kan itu seperti menyulut kebencian kepada Mas Anies yang harusnya diselesaikan di dalam debat. Nah sekarang ancaman-ancaman luar biasa untuk Mas Anies. Jadi harapan saya ketika Pak Prabowo berseru pemilu untuk menjaga persatuan, ya itulah yang harus kita lakukan. Jangan kemudian membakar-bakar untuk kemudian dengan gestur yang kita sendiri kaget loh ternyata kebawa sampai keluar ya dan seterusnya. Jadi mari kita dinginkan
supaya pemilu ini berkualitas, tidak kemudian ada debat-debat ilegal yang materinya sebenarnya debat tapi kemudian belum dijawab di ruang di situ, tapi dijawabnya di ruang sana sehingga menimbulkan amarah bagi netizen, pendukung, buzzernya luar biasa ya, mobilisasi kebencian sampai nggak tahu malu, tahu balas budi, sampai kaget semua kita ini yang di tim pansos demikian. Penjelasannya ya. Baik, tapi terkait dengan pelaporan atau Anies dilaporkan ke Bawaslu, langkah apa yang disiapkan oleh Timnas Amin sendiri, Ibu Eva? Kita sangat senang kalau mengikuti cara konstitusional Bawaslu, kita tinggal jawab ke Bawaslu kan. Tetapi ancaman-ancaman yang di luar konstitusional ini yang kita agak mengerikan. Jadi kalau ditanya oleh Bawaslu, kok ada dapat angka itu? Oh, Pak Anies hanya mengulang angka yang diomongkan oleh Pak Jokowi di 2014 seperti itu contohnya. Jadi itu dan itu dijawab betul ya sama BPN ya. Memang penguasaan tanah HGU yang dipunyai Pak itu ternyata sampai 500 tahun ini. Jadi jauh melebihi itu, dan itu ya Mas, HGU bisa diserahkan kembali untuk peruntukan sosial, peruntukan kepentingan negara, dan bahkan negara bisa mengganti rugi. Begitu. Bu Eva, ada rencana buat melaporkan balik Pak Prabowo sendiri kah terkait mungkin dengan hal-hal yang terjadi di luar? Ya, sebetulnya kita punya peluang itu, tapi kita jangan sampai energi tidak hal-hal yang substantif. Kita pengen tetap kepala dingin, hati dingin, dan tetap mengusung substansi. Dan jika pesan Pak Anies clear ya di Istora, semua harus pakai akal dan hati, jangan emosi. Kemudian pakai perdamaian ya, bukan perdamaian, cara yang beradab, bermartabat. Itu himbauan dari Pak Anies. Mudah-mudahan himbauan ini juga dilakukan oleh Pak Prabowo ya, untuk mendinginkan pasukan dan pendukungnya yang marah luar biasa. Saya ingin ke Mbak Titi. Mbak Titi, ini terkait dengan umpatan yang dialamatkan Pak Prabowo ketika sedang berkampanye. Apakah ini bisa masuk sebagai pidana pemilu? Ya, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu ada sejumlah aturan tentang larangan dalam kampanye, terutama diatur di dalam pasal 280 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Nah, di ayat 1 itu disebutkan pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang. Salah satunya ya di huruf C-nya itu menghina seseorang, suku, agama, ras, golongan, calon, dan peserta pemilu lain atau peserta pemilu lain. Di huruf D-nya diatur soal dilarang menghasut, mengadu domba, dan di huruf-huruf yang lain misalnya soal menggunakan tempat ibadah, lalu juga menjanjikan memberikan uang materi lainnya begitu. Nah, soal menghina ini itu adalah kalau ini kan yang banyak diperbincangkan soal hinaan ya, dugaan hinaan itu diatur di dalam pasal 521 Undang-Undang yang sama, Undang-Undang 7 2017, dan ancaman hukumannya adalah penjara 24 bulan dan denda 24 juta. Tapi kalau saya sendiri berpandangan penanganan pelanggaran itu bisa ada dua, bisa dari temuan, bisa dari laporan. Kalau temuan dia hasil pengawasan dari pengawas pemilu. Jadi pengawas pemilu yang menemukan berdasarkan informasi awal. Nah, kalau laporan itu bisa berasal dari partai politik peserta pemilu, calon, pemantau pemilu, atau kemudian pemilih. Khusus untuk hinaan ya terhadap seseorang ini, menurut saya ya, kalau menurut saya mestinya yang melapor itu adalah yang merasa terhina. Jadi kalau dia yang merasa terhina, maka dia yang melaporkan. Dalam hal ini lebih tepat sebagai delik aduan daripada delik biasa atau delik umum. Nah, disinilah sebenarnya kenegarawanan seorang pemimpin itu diuji, karena mereka ini kan adalah para teladan ya bagi publik. Mekanisme debat itu adalah mekanisme pendidikan politik yang bertanggung jawab. Di sana ada penyampaian visi, misi, program kerja, dan juga gagasan yang dibawa. Jadi forum bagi mereka untuk saling mengkonfirmasi, mengklarifikasi, dan kemudian menguji gagasan masing-masing dan juga kontestan yang lain, yang mana yang paling relevan, paling memungkinkan untuk kemudian dipilih oleh pemilih Indonesia.
Nah, ekses dari proses debat itu mestinya diikuti dengan dialektika, diskursus yang orientasinya itu adalah gagasan dan juga berbasis program begitu. Harapan kita memang debat itu tidak berhenti di forum debat, tetapi hal-hal yang dibahas di dalam debat itu didiskusikan kembali, direkonstruksi dalam konteks menggali lebih dalam gitu. Makanya kan setelah debat itu ada cek fakta, ada kemudian penjelasan apa itu alutsista, apa itu misalnya pertahanan sakti 5.0 begitu. Kenapa kemudian misalnya dibahas juga soal kerjasama selatan-selatan? Karena dia bagian dari pendidikan politik yang perlu dielaborasi lagi menjadi perbincangan publik sehingga publik itu bisa mendapatkan pemahaman dalam konteks tema debat pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, pemimpin yang mana sih yang tawaran program kerjanya itu paling memadai atau kemudian paling layak untuk diimplementasikan dalam kapasitas dia sebagai pemimpin begitu, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, harusnya di sana begitu ya. Sangat kemudian menurut saya sangat disayangkan kalau yang muncul itu adalah ya walaupun karakter pemilih berbeda-beda ya, pendekatan-pendekatan yang sentimental, emosional begitu, atau kemudian yang sifatnya justru tidak mengelaborasi politik gagasannya gitu. Harusnya sih kita kampanye itu naik kelas gitu ya. Naik kelasnya itu dalam artian masyarakat itu mendapatkan amplifikasi dari pasca debat itu dengan membangun dialektika gagasan. Boleh saja di antara para pendukung ini mempertahankan gagasan untuk kemudian dielaborasi misalnya antar pendukung ya, tentu dengan kedewasaan politik, karena disitulah yang sebenarnya akan memperkaya proses pemilu dan demokrasi kita sebagai sebuah diskursus dan dialektika gagasan. Kalau saya sih memandang yang soal misal ya lapor-melapor soal fitnah, soal misalnya pencemaran nama baik, itu tidak perlu terjadi kalau proses debat itu betul-betul tuntas pada saat debatnya gitu ya. Bukan kemudian diikuti oleh proses yang sebenarnya tidak berkaitan dengan gagasan, tetapi ya bisa memprovokasi dan memicu hal-hal yang justru tidak substantif begitu. Baik, Mas Hendar Sam, Mas Hendar masih bersama kami ya. Bang, ini terkait dengan bahwa memang sebenarnya statement dari Pak Prabowo sendiri ini bisa dipidanakan, pidana pemilu. Itu pun juga dibenarkan oleh Pak Rahmat Bagja ya, selaku Ketua Bawaslu. Ini bagaimana kawan-kawan di 02 kesiapannya, meskipun mungkin kalau nggak salah sampai saat ini belum ada delik aduan terkait hal tersebut ya? Iya. Jadi yang patut kita garis bawahi, ketika Pak Rahmat Bagja selaku Ketua Bawaslu menyatakan ya kan, walaupun kami juga sebenarnya kurang sepakat untuk hal tersebut, menyatakan ada dugaan tindak pidana, itu menandakan adanya indikasi bahwa Bawaslu netral. Jadi selama ini anasir-anasir yang menyatakan Bawaslu tidak netral, habis itu KPU juga sudah menyatakan hal tersebut dengan statement yang sikapnya netral dalam tindakan ya, bukan statement saja. Itu ya sudah membuktikan bahwa KPU dan Bawaslu sudah menjalankan fungsinya secara netral. Jadi upaya-upaya untuk mendelegitimasi pemilu dengan adanya kecurangan segala macam ini sebenarnya sudah hilang dengan itu ya, agenda itu sebenarnya sudah hilang. Nah, jadi itu yang perlu masyarakat tahu dulu. Yang kedua, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Titi bahwa sebenarnya memang debat itu karena formatnya memang waktunya terbatas dan format debat yang membatasi ruang gerak daripada para capres ini untuk memberikan argumen yang tepat, ini menjadi akhirnya ini berkembangnya di ruang publik, karena kita juga harus menyikapinya melihatnya bahwa memang debat ini untuk efek elektoralnya nggak besar, cuma 4-5% ya, mohon dikoreksi nanti ya Mbak, tapi ya intinya tidak terlalu signifikan. Jadi memang perbincangan di publik, debat dan itu di publik itu memang yang akhirnya menjadi ruang bagi publik untuk saling mengkoreksi, termasuk dari teman-teman dari Perludem dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga kita akan bahas tentang masalah, saya akan coba menanggapi apa yang dikatakan oleh Mbak Eva.
kaitannya dengan masalah debat, ya debat itu di Amerika dan lain sebagainya, ya kultur kita berbeda, Mbak Eva. Ya kan, kultur kita itu kultur ketimuran. Jadi kita nggak bisa juga mengcopy paste ya semua apa yang dilakukan di sana. Nggak apa-apa kalau Mas Anies mau secara tanda kutip ya, saya katakan secara barbar untuk menyerang pribadi Pak Prabowo, saling sanggah segala macam. Itu nggak ada masalah. Tapi kultur masyarakat kita itu tidak seperti itu. Tapi monggo, itu merupakan cara campaign yang dilakukan oleh Mas Anies, itu kita nggak ada masalah tentang masalah itu kan konsep ya. Nah, yang ketiga bahwa harus garis bawahi bahwa debat itu bukan segala-galanya. Bahwa debat itu konteksnya adalah adu gagasan. Yeah. Itu yang penting. Bukan adu omongan gitu ya kan, adu omongan saling sanggah segala macam, karena yang dibutuhkan itu bukan tata kata tapi implementasi. Nah berikutnya tentang masalah ancam mengancam ya, bahwa ada ancaman terhadap Mas Anies, gak usah terlalu diglorifikasi lah, dilebay-lebaykan. Prabowo ancamannya dan buliannya itu jauh lebih luar biasa dibanding dengan Mas Anies. Jadi kalau cuma ada orang ngomong ngancam segala macam, Pak Prabowo mungkin 7 kali lipat daripada itu. Nah, yang berikutnya tentang masalah Bang Hendar, tahan dulu sebentar Bang Hendar. Tahan dulu Bang Hendar. Ini kita saya ingin memperlihatkan Bawaslu RI yang masih terus memproses umpatan yang dilontarkan oleh Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat menghadiri konsolidasi relawan di Riau. Kalau sudah jadi temuan atau laporan tentu akan jadi pembahasan di Bawaslu. Sejauh ini sudah ada laporan Pak terkait Pak Prabowo terkait. Oh ada laporan. Nanti kita lihat konteksnya juga, apakah yang bersangkutan masuk, apakah demikian atau tidak demikian. Kan saya menyatakan pasal 280 ditanya, Pak penghinaan termasuk nggak? Loh penghinaan kan ada di pasal 280. Pak tidak boleh menghina kan? Itu ada aturannya. Tapi apakah klasi itu termasuk menghina atau bagaimana kan masih kita harus lihat. Ya. Sebenarnya klasifikasinya untuk melihat pelanggaran. Nanti juga kita bahas di sentra gakumdu karena itu masuk pidana. Ya, tadi sudah ada statement dari Rahmat Bagja. Boleh dilanjutkan Bang Hendar dan juga sekalian closing statement dari Bang Hendar karena waktu kita juga sudah sangat terbatas. Jadi artinya apa? Apa yang kami sangat menghormati setiap statement yang dilakukan oleh Bawaslu. Tapi itu artinya apa? Ya kan skenario yang menyatakan Bawaslu tidak netral, ya kan KPU tidak netral, ya ternyata itu kan tidak benar kan? Tidak benar. Bahwa Bawaslu menyatakan bahwa ada indikasi ke arah situ kalau memang buktinya cukup, ya kan, unsur-unsurnya memenuhi, kan normatif aja sebenarnya seperti itu. Jadi nggak ada masalah buat kita. Kita akan hadapi itu, kita akan ikuti prosesnya. Nah tadi kalau saya ingin satu masalah HGU tadi dikatakan oleh Mbak Eva ya, terus statementnya itu akan dikembalikan negara, habis itu dibandingkan dengan untuk dibuat rusun segala macam. Mbak Eva, yang harus Mbak Eva tahu bahwa HGU itu di Kalimantan, Mbak. Kalau diperuntukkan itu untuk rusun, untuk rumah TNI, gimana itu caranya? Nah, itu maksud saya bahwa program-program yang diajukan oleh tim Nas Anies ini kan lip service saja, nggak implementatif gitu loh. Kecuali dikembalikan ke arah ini. Dan saya garis bawahi, ini sudah dikembalikan oleh negara, kepada negara. Silakan negara nanti untuk mengajukan prosesnya itu bagaimana. Kedua, masalah HGU dan masalah tanah Pak Prabowo. Kenapa Pak Prabowo itu sampai, arti katanya itu banyak hal yang tidak bisa dia sampaikan pada saat itu. Karena sudah ada gangguan-gangguan secara psikologis yang dilakukan oleh Mas Anies. Gangguannya itu dalam bentuk apa? Baik. Yang ironis buat kita bahwa ketika Mas Anies menyinggung masalah tanah Pak Prabowo, tanah itu terbagi dua, ya. Tanah itu terbagi dua. Kita harus satu tanah negara yang dipakai oleh Pak Prabowo. Itu korporasi, Pak Prabowo. Kedua, masalah tanah pribadi. Baik. Nah, yang jadi masalah itu, Mas William, tanah pribadi Pak Prabowo yang disinggung disindir oleh Mas Anies itu digadaikan oleh Pak Prabowo untuk membiayai Mas Anies Pilgub DKI. Baik. Oke. Aduh, saya nggak habis pikir. Dengan menjunjung etika dan sebagainya itu buat kita sangat ironis sekali pemimpin dengan menghalalkan segala cara seperti itu. Ibu Eva. Maaf kalau saya agak sedikit berapi-api dan keras, Mbak Eva. Terakhir singkat saja, Mas Hendar, kalau memang masih ada.
Jadi artinya cukup Mas Hendar kelamaan. Oke, Ibu Eva, saya ke Bu Eva terkait dengan statement dari Bang Hendar, closing statement. Ya, terima kasih. Tapi Mas Anies dengan jelas menyebut ya wilayahnya, yaitu di Aceh, kemudian juga di Sulawesi. Jadi tidak menyangkut yang pribadi. Kemudian yang kedua, Mas Anies dengan rendah hati bahkan menjawab, saya dikatain goblok, itu matur nuwun, begitu ya. Dan ini komitmen Mas Anies untuk tetap menjunjung dan menjaga kualitas election ini agar tetap damai, bermartabat, penuh gagasan, mencerdaskan, dan untuk kemajuan. Jadi tidak melayani hal-hal yang sifatnya emosional, bahkan hal-hal yang menghina diri pun tidak. Dan itu sudah diarahkan di pertemuan-pertemuan di internal kita. Teman-teman jangan emosi. Ayo fokus kepada gagasan. Teman jubir juga nggak usah amplifikasi hal-hal yang sifatnya bahkan membuat panas. Kita akan tetap cerdas, kalem, dan bermartabat supaya kualitas ini jangan dikorbankan, demokrasi ini jangan dikorbankan. Jadi itu sikap kami. Sepakat Mbak. Mbak Eva. Jadi kita jangan emosi. Kita nggak akan melaporkan. Mas Hendras, kita nggak akan melaporkan. Kami juga dari TKN nggak melaporkan, Mbak. Jadi kita dari TKN juga nggak melaporkan hal itu. Ya, tapi kan nggak bisa mewakili. Kalau ada otoritas dari Pak Prabowo baru bisa ya Mas ya. Tapi sebetulnya Bawaslu juga bisa merespon kan, ini sifatnya seperti apa, bukan hanya karena aduan, tetapi betul. Tadi memang Mbak Titi bilang seperti itu. Mbak Titi terakhir, Mbak Titi closing statement terkait dengan yang terjadi saat ini kisruhnya dan juga mungkin untuk debat berikutnya. Ya, kita memang masih harus banyak belajar ya soal adu gagasan ini. Karena memang pertama ini ada uang negara di dalam debat karena dia sepenuhnya dibiayai oleh dana negara. Oleh karena itu masyarakat berhak mendapatkan betul-betul pendidikan politik yang bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu saya kira di dalam proses debat itu sudah rambu-rambunya sudah cukup ya bahwa dalam materi kampanye harus menyampaikan informasi yang benar, yang seimbang dan juga bertanggung jawab. Itu ada di dalam peraturan KPU. Jadi dengan cara ini masyarakat juga perlu diajarkan berbeda pendapat itu biasa. Karena memang pada dasarnya di pemilu pun soal pilihan-pilihan yang berbeda dan nanti artikulasinya di bilik suara. Tetapi pilihan itu harus didasarkan oleh program kerja dan gagasan yang terukur, yang jelas begitu. Nah, oleh karena itu sebagai tentu saja para pemimpin ini kan teladan bagi publik. Tentu saja karena dia teladan bagi publik, perilaku, sikap dan juga gaya politiknya harus mengajarkan betul-betul bagaimana membangun kohesi sosial di masyarakat kita. Karena pemilu itu kan regularitas 5 tahun sekali yang akan selalu ada begitu. Tetapi kita dari pemilu ke pemilu itu harus makin baik kualitasnya. Termasuk juga nih dalam proses debat ini banyak hal yang harus kita benahi ya terkait dengan format debat. Tapi saya kira itu menjadi evaluasi lainnya. Tetapi sebagai masyarakat kita tidak perlu terprovokasi. Budaya saling melapor dalam konteks negara hukum itu memang diberikan. Tetapi satu sisi juga jangan sampai sedikit-sedikit melapor, buktinya tidak kuat, tapi ingin membangun opini, itu juga tidak baik sebagai pendidikan hukum bagi publik kita. Baik, terima kasih Ibu Eva, Bang Hendar Sam sama Mbak Titi telah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Semoga input tadi bisa menjadikan debat ke depan lebih baik lagi. Selamat sore semuanya. Selamat sore Mbak Titi. Ya, maksudnya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.